Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epa Sapaa, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 18 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding yang terkait dengan manajemen aparatur sipil negara, pelayanan publik, dan role of government. Materi yang pertama adalah manajemen ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang di dalamnya terdapat pengertian bahwa manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi ASN. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Hak PNS dan P3K. Hak PNS dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS berhak mendapatkan 1. Gaji, tunjangan dan fasilitas, 2. Cuti, 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 4. Perlindungan, 5. Pengembangan kompetensi. Hak P3K dalam pasal 22 Nomor 5 Tahun 2014, P3K berhak mendapatkan 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, 2. Cuti, 3. Perlindungan, 4. Pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23 adalah sebagai berikut. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Sistem merit ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualitas, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Materi yang kedua adalah pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian pemetaan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan optimal antara lain partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, dan berkeadilan. Ada 5 jenis pelayanan publik, antara lain 1. Pelayanan administratif, contohnya KTP,
akta pernikahan, akta kelahiran, akta kematian, BPKB, SIM, STNK, sertifikat rumah, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan barang. Contohnya, penyediaan tenaga listrik, jaringan telepon, air bersih, jalan raya, dan lain-lain. Yang ketiga, pelayanan jasa. Contohnya, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan lain-lain. Yang keempat, pelayanan regulatif. Contohnya, penerbitan Perpres, Perda, Pergub, surat edaran, dan lain-lain. Materi yang ketiga adalah Whole of Government, atau disebut juga dengan WOG. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kenapa WOG itu diperlukan? Yang pertama, adanya dorongan publik untuk kinerja good government. Yang kedua, adanya keberagaman. Yang ketiga, adanya perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, adanya egosentral atau siloisasi. Personal branding. Di sini saya sebagai ASN akan 1. Menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh akuntabilitas dan integritas. 2. Menjaga nama baik instansi dan menjalin silaturahmi yang baik dengan rekan kerja atau masyarakat. 3. Melaksanakan kebijakan dengan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. 4. Memberikan layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Semoga sedikit pemaparan dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.